Shalom. Haleluya. Apa kabar semua? Semoga semuanya sehat-sehat. Ya, haleluya. Walaupun kita terpisah dan tidak bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di dalam satu gedung, tetapi oleh karena kasih-Nya kita bersatu memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus melalui ibadah online ini. Amin. Haleluya. Walau dimanapun kita berada saat ini, dan apapun situasi kita, saya mendoakan yang sakit disembuhkan, amin. Yang susah dihiburkan, amin. Yang lemah dikuatkan, amin. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamatkan dan pulihkanku.
terus menyembah dan memuji-Mu Tuhan Yesus. Kau telah memberikanku sebuah harapan baru. Dalam tangan-Mu ku tak pernah ragu. Secercah cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Kaulah alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Kau telah memberikanku sebuah harapan baru. Dalam tangan-Mu ku tak pernah ragu. Secercah cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Kaulah alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau, Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Kaulah alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau, Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku
Haleluya, haleluya. Kita sudah memuji, kita sudah menyembah Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Oh haleluya Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sekali lagi Tuhan. Kami memuji, menyembah Engkau lewat online, bahkan di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kesempatan yang indah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami dapat berkumpul bersama keluarga memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa di surga, kami berdoa pada pagi hari ini ya Tuhan, buat persembahan kami sebentar lagi, persepuluhan, persembahan kasih ya Tuhan Yesus, dan segala persembahan yang akan kami berikan pada pagi hari ini berupa keuangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, agar persembahan-persembahan ini ya Tuhan Yesus dapat diguna pakai di muka bumi ini untuk memperkembangkan lagi kerajaan Allah di muka bumi ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, buat anak-Mu yang menguruskan keuangan ini ya Tuhan, Engkau berikan hikmat bijaksana Tuhan untuk mengurus keuangan ini, agar keuangan ini ya Tuhan Yesus dapat diguna pakai sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya juga berdoa ya Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu ya Tuhan pada saat ini yang sedang dalam pergumulan apapun ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah di atas segalanya, Engkaulah di atas segala masalah, Engkaulah di atas segala pergumulan kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kehendak-Mu terjadi atas hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, gereja lepas gereja ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang sakit pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau telah memberikan mereka kesembuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat mereka yang sedang berduka cita. Sukacita Allah ada pada mereka pada saat ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya. Sebentar lagi Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu ya Tuhan yang telah Engkau percayakan. Tuhan, Engkau berikan hikmat bijaksana Tuhan kepada hamba-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga firman yang keluar daripada mulut hamba-Mu ya Tuhan, yaitu firman yang hidup, karena Engkau Allah sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu ya Tuhan, sehingga kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, mendapatkan berkat yang luar biasa, dan firman itu sendiri akan menuntun kami ke jalan yang benar. Firman itu sendiri akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan ini ya Tuhan Yesus, kami dapat berkumpul bersama-sama Tuhan. Haleluya, haleluya, untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak putus-putus juga berdoa Tuhan buat negara Malaysia pada saat ini, bahkan seluruh dunia ya Tuhan, yang masih di dalam dilema COVID-19 ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami serahkan setiap anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan kami satu kekuatan yang baru ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan kami satu ya Tuhan Yesus, keberanian yang baru, sehingga Tuhan Yesus itu akan menjadi Tuhan Yesus kekuatan dalam kehidupan kami, baik yang kecil maupun yang besar Tuhan, untuk menghadapi dugaan ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, supaya anak-anak Tuhan tidak ada yang pada saat ini ya Tuhan yang terlalu takut, tetapi roh keberanian yang datang daripada Allah sendiri akan ada di dalam setiap hati kami, setiap jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus, sehingga roh keberanian itu ya Tuhan Yesus akan menang ya Bapa di surga. Oh haleluya, haleluya. Karena kami tahu Tuhan, segala sesuatu ya Tuhan di bawah kendalian-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sebab Engkau Allah yang tidak
tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap memperhatikan setiap kami Tuhan, 24 jam sehari, dan setiap saat, setiap masa Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, bahkan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan, sangat baik dalam kehidupan kami semua. Pada pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan Tuhan berikan. Kami dapat memuji, menyembah Engkau sekali lagi Tuhan Yesus bersama-sama lewat kebaktian online kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Engkau. Kami akan siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi semua. Kembali kita bertemu lagi dalam ibadah online pada pagi ini. Dimanapun Anda berada, saya berdoa dan saya berharap Anda semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Puji Tuhan, sebenarnya sudah rindu sangat saya keadaan atau suasana ibadah seperti biasa di gereja. Tetapi ya, kita semua tahu keadaan sekarang ini tidak mengizinkan kita untuk bersekutu seperti biasa di dalam gereja. Apapun keadaan kita saat ini, kita tetap mengucap syukur karena Allah Yesus Kristus yang kita sembah adalah Allah yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap baik walaupun keadaan kita tidak baik. Amin. Oke, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pagi ini ya Tuhan. Sekali lagi kami berkumpul bersama keluarga kami Tuhan, untuk bersama merenungkan firman-Mu Tuhan, belajar firman-Mu Tuhan pada pagi ini ya Bapa. Dan Tuhan, saya berdoa di mana saja kami berada ya Tuhan, saya berdoa Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang memberikan kami pencerahan, pengertian akan firman-Mu Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada pagi ini ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Roh-Mu tidak terbatas adanya ya Tuhan. Meskipun pengertian kami manusia terbatas ya Tuhan, tapi kami percaya Roh-Mu Tuhan tidak terbatas ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar Roh-Mu Tuhan bekerja di antara kami Tuhan. Oh, di dalam hati pikiran kami Tuhan, singkapkan ya Tuhan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oh, terima kasih ya Bapa. Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan apa yang keluar dari bibir hamba-Mu ini Tuhan, semuanya adalah firman-Mu ya Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya serahkan ya Tuhan anak-anak-Mu di mana saja mereka berada saat ini ya Tuhan, ke dalam campur tangan-Mu Tuhan, untuk memberikan kami pengertian akan firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami menaikkan ucapan syukur dan doa kami. Amin. Haleluya. Oke, pada pagi ini kita akan belajar, atau tema khotbah saya pada pagi ini adalah pilihan hidup. Kalau minggu lalu kita belajar tentang hari Tuhan, dan hari ini kita mau belajar tentang pilihan hidup. Karena pilihan hidup kita pada hari ini akan menentukan di mana kita berada pada hari Tuhan nanti. Mari kita baca di dalam Ulangan 30 ayat 15 hingga 20. Firman Tuhan berbunyi begini. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak, dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya.
Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepada mereka. Nah, Kitab Ulangan adalah kitab yang ditulis oleh Musa lebih 900 tahun sebelum kitab Meleakhi yang kita belajar pada minggu lalu. Jadi kitab Ulangan adalah kitab yang berisi amanat perpisahan Musa yang mengulas kembali, memperbaharui perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Waktu itu mereka sudah mencapai tahap akhir dari penggembaraan di padang gurun dan siap memasuki tanah Kanaan. Jadi di sini Musa hendak menegaskan dan meyakinkan orang-orang Israel bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, dan mengingatkan lagi bagaimana Tuhan memimpin dan menyertai mereka melalui padang gurun dengan peristiwa-peristiwa besar yang dikerjakannya sebelum ia menyerahkan tongkat kepimpinan kepada Yosua. Musa juga mendorong mereka terus berjuang sampai janji Tuhan tergenapi, yaitu Kanaan. Karena itu Musa memperhadapkan mereka kepada pilihan hidup. Jika mengasihi Tuhan dengan sungguh, ada upah yang menanti, yaitu kesediaan, kehidupan, berkat dan keberuntungan. Sebaliknya, jika mereka tidak taat atau memberontak kepada Tuhan, dampaknya adalah kematian, kegagalan dan kutuk. Jadi kalau kita baca kembali ayat 16 ini, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu. Jadi ayat ini lebih kepada perintah yang orang Israel harus lakukan supaya mereka hidup dan bertambah banyak dan diberkati Tuhan. Musa di sini dengan bijaksana dan tegas memperingatkan orang Israel akan apa yang mesti dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan apabila mereka memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang Israel, yaitu negeri yang penuh susu dan madu. Dan apabila orang Israel yang telah menerima keselamatan oleh kekuatan tangannya tetap setia, maka mereka akan menikmati semua kebaikan dan keuntungan dari tanah Kanaan yang subur dan penuh pesona itu. Namun apabila orang Israel tidak setia kepada Tuhan dengan beribadah kepada Allah-Allah lain, maka mereka akan mendapat murka Tuhan, dan tanah Kanaan akan menjadi kutuk bagi mereka. Ada waktu yang diberikan Tuhan kepada Israel untuk memilih, yaitu pada hari ini. Kalau kita baca di dalam ayat 16 tadi, yaitu dia mengatakan pada hari ini. Jadi bukan besok atau hari yang akan datang. Bagi orang yang hidup sesuai dengan perintahnya, maka akan memperoleh berkat dari Tuhan kemanapun mereka melangkah. Jadi oleh sebab itu ada 3 hal yang orang Israel harus lakukan kalau menurut ayat 16 ini yang baru kita baca. Pertama, mengasihi Tuhan Allah. Kedua, hidup menurut jalan yang ditunjukkan dan berpegang pada perintahnya dan ketetapan dan peraturannya. Dan ketiga, tidak menyembah Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi ketika pilihan ini diperhadapkan kepada bangsa Israel, maka Musa memanggil langit dan bumi sebagai saksi. Tentu saja setiap pilihan akan ada akibatnya. Itulah sebabnya sudah seharusnya mereka memilih yang terbaik. Sebab akibat pilihan tersebut bukan hanya mengena kepada yang memilih, namun juga kepada keturunan mereka. Oke, itu adalah latar belakang ayat Ulangan 38
15 sampai 20 yang kita baca, dan sekarang bagaimana kita menerapkannya di dalam kehidupan kita. Oke, Tuhan telah memberi manusia kebebasan untuk memilih. Karena Tuhan itu tidak mau manusia itu seperti robot. Tuhan beri kita kebebasan untuk memilih. Dan setiap hari kita berhadapan dengan pelbagai pilihan. Setiap pilihan pasti ada akibatnya. Dari pilihan yang tidak penting kepada ke pilihan yang paling penting. Misalnya apa yang kita pakai, apa yang kita makan pada hari ini, dan pekerjaan, pasangan hidup, itu semua adalah pilihan di dalam kehidupan kita. Dan pilihan yang paling penting adalah kepada siapa kita percaya atau menyerahkan kehidupan kita. Karena itu berarti hidup atau mati. Pilihan itu adalah paling penting di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kalau kita sudah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya kita telah dipindahkan dari kegelapan kepada terang, dari hamba dosa kepada hamba Allah. Kita sudah dibenarkan di dalam dan oleh darah Kristus. Maksudnya kita sudah memilih kehidupan. Karena di dalam firman Tuhan mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, Yesus adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tetapi perjalanan hidup kita tidak terhenti sampai di situ saja. Yaitu bila kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya selesai, tak ada apa-apa lagi. Sebenarnya tidak. Sama juga seperti orang Israel. Bila mereka keluar dari Mesir, atau perbudakan, mereka tidak langsung tiba di tanah Kanaan. Mereka harus menggembara 40 tahun di padang gurun. Mereka harus mengalami peperangan. Mereka harus mengalami lapar dan dahaga. Disitulah mereka diuji. Ada yang mula bersungut-sungut, memberontak dan menyembah berhala, menyembah ilah-ilah lain. Sehingga ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan membuat hanya Musa dan Kaleb ditambah anak-anak Israel yang lahir selama perjalanan yang sampai ke tanah Kanaan. Semua mati dalam perjalanan. Karena apa? Karena mereka tidak setia. Dan begitu juga dengan perjalanan iman kita. Hidup di masa akhir-akhir ini kita dihadapkan pada ujian dan tantangan yang semakin berat. Iblis dengan segala tipu dayanya semakin meningkatkan usaha dan muslihatnya dengan menawarkan segala kenyamanan dan kenikmatan duniawi sehingga orang meninggalkan Tuhan dan hidup semahunya, berpaling dari Tuhan dan tidak setia. Itulah cabaran yang kita hadapi hari-hari ini. Karena itu, Tuhan menuntut sebuah ketegasan dalam diri setiap orang percaya untuk membuat pilihan yang benar. Di hadapan kita ada dua pilihan yang sangat bertentangan, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, keberhasilan dan kegagalan. Jadi mana satu yang saudara pilih? Bila kita memilih untuk hidup dan berhasil, itu juga harus disertai tindakan. Ya, siapa yang mau pilih untuk mati? Semua orang mau pilih untuk hidup. Tetapi pilihan tidak berhenti sampai di situ saja. Karena pilihan kita harus disertai dengan tindakan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Pertama, seperti perintah Musa kepada orang Israel. Kalau mereka memilih hidup, mereka harus pertama mengasihi Tuhan Allah. Mengasihi Tuhan Allah. Di dalam Markus 12 ayat 30 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi mengasihi Allah lebih daripada perasaan suka atau perasaan senang begitu. Tetapi mengasihi adalah membenci dosa, membenci apa yang Allah benci. Dengan segenap hati atau sepenuh hati, maksudnya tidak peduli hidup ke mati, saya harus mengasihi Allah. Kasih yang sungguh-sungguh, yaitu yang tanpa syarat, sanggup berkorban apa saja tanpa mengharapkan balasan. Ya, contohnya ada orang yang katanya mengasihi Tuhan karena Tuhan memberkati hidupnya,
karena Tuhan menjawab doanya. Tetapi bila dia menghadapi masalah, bila dia menghadapi tantangan hidup, dia mulai tawar hati. Apalagi apabila ditawarkan dengan kemewahan hidup, orang yang katanya mengasihi Tuhan akan murtad, karena sebenarnya hati mereka itu tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia mengasihi sebab dia dapat keuntungan daripada Tuhan, bukan dengan segenap hati dia. Kalau segenap jiwa itu pula seperti apa ya? Kalau segenap jiwa adalah sepenuh perasaan, merindukan Tuhan dengan sungguh-sungguh, seperti kita merindukan kekasih kita. Misalnya dia kalau orang yang berkasih sayang ini atau sedang bercinta ini, baru berjumpa pun message pasangan dia, sudah sampai di rumah sayang, kamu selamat sampai di rumah, I miss you. Baru berjumpa, miss you lagi. Begitu juga sepatutnya perasaan kita, jiwa kita kepada Tuhan, yaitu merindukan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan segenap akal budi itu atau kekuatan itu adalah berbicara tentang kasih yang terungkap secara tindakan nyata. Contoh dia, bila kita dalam membuat keputusan atau bertindak, perkenanan Tuhan menjadi pertimbangan utama kita sebagai orang percaya. Bila kita membuat keputusan, apakah Tuhan senang dengan keputusan yang saya ambil? Apakah Tuhan senang dengan tindakan yang saya ambil? Itu harus menjadi pertimbangan utama bagi kita kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi dan kekuatan kita. Dan biarlah keputusan atau tindakan kita itu menunjukkan yang kita takut dan hormat kepada Tuhan yang Maha Tahu dan melihat apa yang kita perbuat dan pikirkan. Jadi tidak bermaksud orang yang rajin ke gereja itu mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Karena ada yang datang ke gereja karena mencari jodoh. Ya, di gereja mungkin semua orang baik-baik, orang percaya Tuhan. Dan juga ada yang datang ke gereja karena wah, bangunan gereja dia cantik, full aircon, sangat senang duduk di dalam gereja, dan musik dia wah hebat sekali. Dan pemimpin pujian dia handsome, cantik sekali. Atau ada yang datang ke gereja hanya untuk menunjuk-nunjuk yang dia orang yang percaya atau orang yang ada agama, yaitu agama Kristen. Saya sendiri semasa saya masih dalam umur lingkungan belasan tahun, semasa saya masih di sekolah menengah, ya saya dulu juga rajin ke gereja. Tetapi saya rajin ke gereja karena pada hari Minggu saya tidak tahu kemana mau pergi. Jadi datanglah ke gereja, at least orang tengok, oh ini orang alim, datang ke gereja setiap minggu. Nah, ada yang begitu, tetapi hatinya tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, jadi sebenarnya hanya kita sendiri dan Tuhan yang tahu apakah kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan kalau kita memilih kehidupan? Kedua adalah menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya, ketetapan dan peraturannya. Nah, jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita itu seperti apa? Atau apa kehendak Tuhan atas kehidupan kita? Kalau kita baca di dalam Ulangan, dalam kitab Ulangan ini, yaitu dalam Ulangan 5 ayat 6 hingga 12, di sini Tuhan memberikan perintah kepada orang Israel. Ada 10 hukum atau 10 perintah yang mereka harus taati kalau mereka mau hidup. Pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan menyembah berhala. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keempat, tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Ke-8, jangan mencuri. Ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ke-10, jangan mengingini istri sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hamba laki-lakinya atau hamba perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Ini adalah perintah
ataupun 10 hukum yang Tuhan berikan kepada orang Israel untuk ditaati kalau mereka mau hidup. Kalau di dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan di dalam Matius 22 ayat 37 hingga 39, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini adalah perintah Tuhan, hukum Tuhan yang harus kita taati kalau kita mau memilih kehidupan. Dan kalau kita mengasihi manusia, kita juga harus bersabar terhadap seseorang. Karena kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan kasih itu tidak berkesudahan. Itu adalah perintah secara umum kepada orang percaya. Tetapi dalam pribadi kita ada perintah atau kehendak Tuhan secara khusus yang Tuhan mahu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Misalnya di dalam memilih pasangan hidup, kerjaya dan sebagainya. Tetapi ada ramai orang, ada ramai di antara kita yang suka memaksa Tuhan mengikuti jalan yang kita pilih, bukan mengikut jalan yang Tuhan pilih. Jadi kalau kita orang yang seperti itu, marilah kita bertobat hari ini, amin. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah memilih kehidupan? Ketiga adalah tidak menyembah Allah lain dan beribadah kepadanya. Allah lain atau berhala bukan maksudnya tidak semestinya kita membuat patung di rumah dan menyembah kepada patung itu. Tidak semestinya berhala adalah sesuatu yang seperti itu. Tetapi berhala yang dimaksudkan adalah sesuatu yang kita cintai atau kita kasihi lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Dan kepada apa, kepada siapa hatimu melekat saat ini, itu boleh dinamakan berhala. Apakah kepada dunia atau kepada Yesus? Kemana hatimu tertuju? Itulah berhala sebenarnya. Sama ada itu pekerjaan, hobi kita, pelayanan kita, atau mengidolakan manusia itu lebih daripada kita mengidolakan Yesus. Karena ada orang yang mengidolakan manusia lebih, dia mengidolakan Tuhan. Dia mencintai manusia, artis-artis, lebih daripada dia mencintai Tuhan. Sanggup berkorban apa saja untuk orang yang dia idolakan, atau untuk pekerjaan atau hobi, dia sanggup lakukan apa saja. Tetapi kalau untuk Tuhan sangat berkira. Nah, itu adalah berhala di dalam hidup kita. Hati-hati kalau saat ini hidup kita ini, di dalam hati kita ini ada perkara lain atau orang lain yang lebih penting daripada Tuhan. Itulah berhala di dalam diri kita. Jadi Tuhan peringatkan agar kita tidak menyembah dan beribadah kepada Allah lain kalau kita memilih kehidupan. Amin. Oke, kembali kita membaca Ulangan 30 ayat 16. Kerana pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, Ulangan 30 ayat 16 ini, perintah Tuhan ini harus kita taati, bukan untuk kebaikan Tuhan, tetapi untuk kebaikan kita sendiri. Untuk kebaikan kita sendiri, Tuhan minta kita untuk mengasihi Dia. Tuhan minta kita untuk menuruti jalan yang ditunjukkannya dan berpegang kepada perintah dan ketetapan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena bila kita tidak mentaatinya, ada akibat yang harus kita tanggung. Seperti orang Israel, biar mereka tidak
mau mentaati Tuhan dan berpaling menyembah Allah lain, bukan saja mereka yang memilih itu menerima akibatnya, tetapi keturunan mereka juga akan menerima akibat daripada pilihan yang mereka ambil. Jadi karena itu ada orang percaya yang katanya memilih kehidupan atau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, berhenti sampai di situ saja. Tidak hidup sesuai dengan perintah Tuhan, tetapi hidup semahunya. Kira-kira orang yang seperti ini akan sampai atau tidak ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan? Kira-kira orang yang seperti ini di mana akhirnya hidup dia? Yang tidak mau taat, yang menyembah berhala, di mana akhirnya hidup dia? Itu kita sendiri jawab ya. Dan secara tidak langsung sebenarnya orang-orang yang seperti ini telah memilih kebinasaan, walaupun katanya memilih hidup, tetapi bila sikap dan tindakan dia tidak menurut atau sesuai dengan firman Tuhan, secara tidak langsung dia telah memilih kebinasaan atau kecelakaan bagi dirinya sendiri. Kembali kita membaca di dalam Ulangan 30 ayat 17 dan 18. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengarkan, bahkan engkau mau disesatkan untuk menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ayat ini adalah akibat dari ketidaktaatan. Kalau kita tidak taat, inilah akibat yang akan kita terima. Jadi bagaimana hari ini? Kalau kita sudah memilih kehidupan, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, apakah kita mau taat atau tidak? Itu keputusan atau pilihan di tangan kita sendiri. Hari ini kita sendiri yang jawab, karena kita sendiri yang akan menerima akibat dari keputusan yang kita ambil. Amen. Di dalam Ulangan 30 ayat 19-20, firman Tuhan mengatakan begini, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal ini berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi Tuhan bila dia membentangkan pilihan kepada kita, bila dia menjanjikan berkat kepada kita, dia bukan main-main. Malah di sini dikatakan, aku memanggil langit dan bumi. Langit dan bumi berbicara tentang sesuatu yang kekal yang tidak akan mati. Manusia boleh mati, binatang boleh mati, tapi langit dan bumi selagi belum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, selagi belum akhir zaman, langit dan bumi akan kekal. Itulah yang Tuhan panggil, yang Musa panggil pada di ayat ini untuk menjadi saksi kepada pilihan orang Israel. Dan kita juga pada hari ini, langit dan bumi menjadi saksi kepada pilihan kita pada hari ini. Apakah kita memilih kematian? Apakah kita memilih kehidupan? Langit dan bumi menjadi saksi. Jadi jangan main-main ya dengan pilihan kita. Bila Tuhan membuat perjanjian atau memberikan perintah kepada umatnya, dia tidak main-main dan dia akan menggenapi janjinya kepada orang-orang yang memegang atau mentaati sungguh-sungguh pada firman-Nya. Jadi bila Tuhan berjanji, dia tidak main-main, dia sungguh-sungguh serius akan apa akibat yang kita terima akibat daripada pilihan kita. Jadi mari pada hari ini kita melakukan bahagian kita. Tuhan telah melakukan bahagian dia, yaitu menyediakan kehidupan kalau kita mau taat kepada perintahnya. Dan akibat kalau kita tidak taat kepada perintahnya adalah kematian. Dan bahagian kita adalah apa? Mentaati firman Tuhan. Peganglah,
taatilah sungguh-sungguh firman Tuhan dan jangan lagi hidup menurut keinginan kita sendiri atau hidup menurut dunia ini. Jangan mensia-siakan kasih karunia Tuhan, karena dunia ini sedang lenyap dan dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan hidup selama-lamanya. Sekali lagi, mari kita melakukan bahagian kita. Jangan kita mensia-siakan kasih karunia Tuhan kepada kita. Karena di dalam Galatia 6 ayat 7 mengatakan begini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amen. Jadi hari ini, mari kita lakukan bahagian kita. Mari kita sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan supaya kita beroleh kehidupan. Supaya bila datangnya hari Tuhan, kita tahu di mana kita berada, yaitu surga yang kekal, yaitu kehidupan yang kekal, bukan kematian kekal. Amen. Dan Rasul Paulus menasihati kita di dalam 2 Korintus 6 ayat 1, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Mari jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang kita sudah terima. Keselamatan yang Tuhan sudah bagi kepada kita. Jangan sia-siakan itu dengan menyembah kepada Allah lain. Dengan hidup seperti dunia ini yang tidak kira, yang tidak peduli tentang dosa. Mari kita taati firman Tuhan. Dan pada saat ini, saat kamu mendengar firman Tuhan ini, bentangan, pilihan terbentang di depan mata kamu. Pilihan terbentang di depan mata kita pada saat ini. Manakah yang akan kamu pilih? Mana yang kamu pilih? Kehidupan dan keberuntungan atau kematian dan kecelakaan? Pilihan ada di tangan kita. Kita tidak boleh pilih kedua-duanya. Kita tidak boleh pilih mengasihi Tuhan dan dalam waktu yang sama kita mengasihi dunia. Tidak boleh. Karena bila kita memilih untuk mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Tetapi kalau kita masih berkompromi dengan dunia ini, kita menjadi sahabat dunia. Dan kita tahu apa firman Tuhan yang mengatakan, kalau kita bersahabat dengan dunia, bermaksud kita bermusuh dengan Allah. Bila kita bermusuh dengan Allah, kira-kira kita dapat masuk surga atau tidak? Musuh Allah dapat masuk surga atau tidak? Pasti tidak, kan? Jadi pada hari ini, kepada siapa Anda beriman dan kepada siapa Anda percaya akan menentukan kemana Anda pergi, surga atau neraka. Pilihan kita akan menentukan hidup kita, bukan saja pada hari ini, tetapi di masa akan datang. Bukan saja hidup kita saja, tetapi hidup keturunan kita. Itu adalah sangat penting, karena itu adalah sangat penting kita memilih pilihan yang tepat pada hari ini. Kalau hari ini kita telah memilih Yesus sebagai jalan kehidupan dan keselamatan, itu adalah pilihan yang pasti, pilihan yang benar, yang tepat. Karena Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku," yaitu Yesus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Di bawah kolong langit ini, di bumi ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia beroleh keselamatan selain daripada nama Yesus. Hari ini, apakah kita telah memilih kehidupan? Apakah kita sudah memilih kebenaran?
Pilihan itu ada di tangan kita. Keputusan itu ada di tangan kita. Jadi kalau kita sudah memilih kehidupan, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita yang percaya kepadanya. Di dalam Wahyu 2 ayat 25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Sampai aku datang bermaksud hari Tuhan akan datang. Kita tidak tahu saatnya. Kita tidak tahu bila waktunya Tuhan akan datang. Tetapi mari kita orang yang percaya, pegang teguh iman kita. Pegang teguh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Supaya bila Tuhan datang, dia mendapati ada iman di dalam diri kita. Sehingga iman itulah yang akan membawa kita kepada surga, kepada Tuhan, kepada kehidupan yang kekal. Amin. Sekali lagi saya mau tegaskan, hidup ini penuh dengan pilihan. Pilihlah jalan yang Anda rasa terbaik untuk Anda sendiri. Karena setiap pilihan yang Anda buat, Anda sendiri, malah keturunan Anda juga yang perlu menanggung akibatnya. Hari ini, siapa yang belum memilih kehidupan, siapa yang belum memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya, mari saya cabar kamu memilih kehidupan pada hari ini. Karena kesempatan tidak akan selalu terbuka. Ada waktunya kesempatan itu tertutup bagi kita untuk membuat pilihan. Sementara kita ada masa untuk membuat pilihan, mari kita pilih kehidupan yang benar. Mari kita pilih pilihan yang tepat bagi hidup kita dan generasi kita yang akan datang. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan pada pagi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau menciptakan kami ya Tuhan dengan kebebasan untuk memilih ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, dan terima kasih Tuhan karena Engkau sendiri Tuhan, bila Engkau memberikan kami kebebasan untuk memilih, tapi Engkau juga dalam waktu yang sama Tuhan menunjukkan kami jalan mana yang harus kami pilih, yaitu jalan kehidupan ya Tuhan. Dengan mentaati firman-Mu Tuhan, dengan memegang firman-Mu Tuhan, dengan hidup sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oh buat kasih karunia-Mu yang Kau berikan bagi kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kehidupan yang Kau berikan bagi kami pada hari ini ya Bapa. Dan kami berdoa ya Tuhan, agar kami memegang teguh ya Tuhan keselamatan, iman kami kepada Engkau ya Tuhan, sampai Engkau datang kedua kalinya ya Bapa. Oh sehingga Tuhan kami menerima upah yang telah Engkau sediakan bagi kami ya Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal, mahkota keselamatan ya Tuhan, mahkota kehidupan yang Engkau telah sediakan bagi orang yang mau percaya, beriman dan mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saya berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang di luar sana ya Tuhan, yang belum tahu ya Tuhan tentang kehidupan dan kematian terbentang di hadapan mereka Tuhan, sehingga mereka tidak tahu memilih ya Tuhan. Mereka hidup seperti di atas pagar ya Tuhan. Tuhan pada hari ini Tuhan, pada pagi ini Tuhan, saya berdoa agar Engkau Tuhan membukakan mata rohani mereka Tuhan, agar mereka memilih kehidupan ya Tuhan, agar mereka memegang firman-Mu Tuhan, memegang ketetapan dan peraturan-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oh haleluya Jesus, saya berdoa ya Tuhan, biarlah hidup kami Tuhan menyenangkan hati-Mu setiap waktu ya Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan menyatakan ya Tuhan yang kami mengasihi Engkau ya Tuhan, dengan sepenuh hati kami Tuhan, dengan sepenuh jiwa kami, dengan segenap akal budi dan kekuatan kami ya Bapa. Haleluya Jesus. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan karena kami memiliki Allah yang hidup, karena kami memiliki Allah yang benar. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Jesus. Kami serahkan hidup kami Tuhan, kami serahkan masa depan kami Tuhan sepenuhnya Tuhan ke dalam pimpinan tangan-Mu ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah merancangkan yang tidak baik terhadap hidup kami Tuhan, tetapi rencana-Mu Tuhan, rancangan-Mu bagi hidup kami adalah damai sejahtera dan sukacita ya Bapa. Oh terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang penuh kasih, karena Engkau Allah yang maha adil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.